Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Bang Willy Janda. Oke, teman-teman dan Mas Bro semuanya, kali ini kita akan membahas lagi tentang cerucukan ya, Mas Bro. Kali ini saya akan membahas tentang rawatan untuk harian cerucukan agar cepat gacor, Mas Bro. Oke, tidak terlalu bertele-tele ataupun bercerita panjang lebar, kita langsung saja ke topiknya ya, Mas Bro. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menggacorkan burung cerucukan yang pertama ya Mas Bro, pengembunan ya Mas Bro. Untuk pengembunan sendiri kenapa sangat dibutuhkan untuk cerucukan? Karena di alam liarnya dia seringkali berkicau di saat pagi hari. Jadi saat kita embunkan di pagi hari dengan harapan metabolis tubuh dia bisa bangkit seperti di alam liar. Jadi dia lebih rajin berkicau ya Mas Bro. Nah, seperti itu. Untuk pengimbunan sendiri bisa dilakukan setiap hari ya Mas Bro, dari jam setengah 5 pagi atau jam 5 ya, gitu nggak apa-apa sampai jam 6. Kemudian rawatan berikutnya kita bersihkan sangkar ya Mas Bro. Kebersihan sangkar memang sangat penting untuk menjaga kesehatan daripada cerucukan itu sendiri ya Mas Bro. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saat sangkar kita bersih, burung jadi sehat dan pastinya nanti rajin berkicau ya Mas Bro. Nah, itu yang kedua ya Mas Bro. Kemudian yang selanjutnya di sini ada juga pemberian extra fooding ya Mas Bro. Ada jangkrik dan ular Hongkong. Nah, sebelum saya membahas jangkrik dan ular Hongkong, kita harus pahami dulu Mas Bro. Si burung cerucukan kita ini masuk kategori dengan tipikal panas atau dingin. Ya, jadi untuk burung cerucukan juga ada tipe dan karakternya itu ya Mas Bro. Ada yang bersifat panas dan juga dingin. Untuk tipikal panas, untuk mengetahui tipikal panas dan juga dingin, kita bisa lakukan saat kita dijemur. Burung kita dijemur, si burung cerucukan ini suka dijemur lama atau sebentar gitu ya Mas Bro. Untuk burung cerucukan yang suka berjemur lama, dia dijemur lama gitu nggak mangap ya Mas Bro. Dia masuk ke kategori tipikal dingin ya Mas Bro. Jadi suhu badan dia dingin, dia menikmati suhu panas. Begitupun sebaliknya ya Mas Bro, seperti itu. Nah, kalau kita udah mengetahui karakter daripada burung cerucukan kita, nah kita terapkan di jangkrik dan juga ular Hongkongnya ya Mas Bro. Untuk burung cerucukan yang bertipe panas atau suhu badan dia dingin memerlukan suhu yang lebih, kita juga memainkan ular Hongkong ya Mas Bro. Kita memakai ular Hongkong 2 ekor atau 3 ekor setiap harinya seperti itu ya Mas Bro. Sambil kita pantau juga keseharian seperti apa nantinya. Karena untuk saya sendiri burung cerucukan sebenarnya tidak bisa kita patok per hari ini, per hari ini, per hari ini, atau rawatan konsisten bagi saya itu tidak ada, karena setiap hari burung ini kita rawat akan mengalami bisa saja naik suhu tubuhnya, kadang-kadang bisa turun. Jadi yang harus kita pahami, kita harus jeli dengan kondisi burung ini. Ini burung dengan kondisi lagi tinggi birahinya atau kita lagi rendah emosinya, kita juga harus paham seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk penjemuran sebaiknya dilakukan setiap hari juga ya Mas Bro. Dengan catatan kita sudah paham karakter daripada burung kita sendiri ya Mas Bro. Dia suka berjemur lama, ya kita lakukan lama. Kalau seandainya burung itu sendiri nggak kuat lama, kita jangan paksakan ya Mas Bro. Nanti akibatnya bisa fatal. Jadi seperti itu. Nah, jadi rawatan-rawatan seperti itu biasa saya terapkan untuk burung cerucukan saya Mas Bro. Jadi nanti bisa gacor. Dari pengembunan, pemberian kebersihan sangkar, kemudian pemberian extra fooding, dan kemudian penjemuran. Dan satu lagi teman-teman yang harus kalian ketahui, burung cerucukan ini burung yang agak susah beradaptasi. Dan untuk saya sendiri sarankan buat teman-teman untuk cantelannya
jangan sering dipindah-pindah kalau mau cepat gacor ya Mas Bro. Contohnya seperti ini, saat kita embunkan, kita taruh di luar. Selama kurun waktu yang memang dia nyamannya di mana, taruh situ aja Mas Bro, jangan dipindah-pindah dulu ya Mas Bro. Kecuali nanti burungnya ini udah bener-bener mapan, udah bener-bener punya mental ya, kita bisa pindah-pindah sangkar. Nah, kemudian untuk tempat penyimpanan cantelan satunya lagi kita taruh di dalam ruangan atau di dalam rumah ya Mas Bro. Jadi cukup 2 titik saja. Di luar untuk pengembunan dan juga penjemuran, kemudian untuk istirahatnya seperti itu. Untuk hariannya sendiri, sebaiknya kalau untuk rumahan kita bisa terapkan ablak saja. Kecuali malam ya Mas Bro, kecuali malam kita bisa krodong untuk menjaga daripada, si curcukan ini takutnya memakan suatu binatang yang memang nantinya bisa berakibat fatal, seperti itu Mas Bro. Jadi selain pengembunan, kebersihan sangkar, pemberian extra fooding dan juga penempatan cantelan itu sendiri, kita juga bisa tambahkan vitamin ya Bro. Vitamin atau jamu yang bisa kita buat sendiri yang seperti saya sudah buatkan videonya buat teman-teman. Tinggal cek aja gitu. Nanti bisa diberikan 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Seperti itu aja Mas Bro ya. Kesempatan kali ini mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Salam Ropel Mania.